Biografi Muhammad Yamin dan perjuangannya. Muhammad Yamin adalah tokoh pergerakan pemuda yang dikenal sebagai salah satu pelopor dari lahirnya Sumpah Pemuda. Ia juga diketahui sebagai sosok cendekiawan, sastrawan, ahli politik dan hukum yang turut merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia. Pengetahuan Muhammad Yamin yang luas membuatnya dipercaya menjabat beberapa posisi menteri setelah Indonesia merdeka. Atas jasa-jasa dan keteladanan Muhammad Yamin bagi bangsa Indonesia, gelar pahlawan nasional telah diberikan kepadanya pada tahun 1973. Riwayat pendidikan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 23 Agustus tahun 1903 di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia lahir dari pasangan Usman dan Siti Saadah. Ayahnya merupakan seorang kepala adat bergelar Bagindo Khotib dan seorang Kopipahus Mester, Mantri Kopi di Talawi. Mantri Kopi pada masa penjajahan Belanda merupakan posisi yang terpandang dengan tugas meliputi pengurusan perkebunan kopi dan pengawasan gudang-gudang kopi. Pada awalnya, Yamin bersekolah di Walk School, sekolah rakyat yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pembelajarannya. Ia kemudian pindah ke Hollandse Inlandse School atau HIS yang setara sekolah dasar atau SD dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pada tahun 1918 atau di usia 15 tahun, Yamin menyelesaikan pendidikannya di HIS. Setelah tamat dari HIS, Yamin dikirim oleh orang tuanya ke Bogor, Jawa Barat, guna melanjutkan pendidikannya di sekolah dokter hewan. Namun, Yamin tidak tertarik menjadi dokter hewan, sehingga memilih pindah ke sekolah pertanian Landbouw School yang masih berada di Bogor. Ternyata, Yamin juga tidak tertarik pada bidang pertanian, sehingga pindah ke Algemene Middelbaar School AMS, jurusan Sastra Timur di Solo, Jawa Tengah. Di sekolah inilah Yamin bisa mengembangkan minat dalam dirinya. Ia belajar banyak hal mengenai dunia sejarah dan sastra. Yamin tidak hanya membangun pengetahuannya tentang sejarah, seni, dan budaya Nusantara, tetapi juga mengkaji benda-benda purbakala. Ia juga belajar berbagai bahasa seperti bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Kai. Yamin menamatkan pendidikannya di AMS pada tahun 1927 di usia 24 tahun. Sebenarnya Yamin sempat berencana belajar di Leiden, Belanda, tetapi ayahnya meninggal dunia. Karena itu cita-citanya hanya belajar di Eropa, kandas, dan hanya bisa melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Rich Hoog School RHS di Jakarta pada tahun 1932. Yamin lulus dari RHS dengan gelar Mister in the Richten. Bentuk perjuangan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin telah aktif dalam perjuangan kemerdekaan melalui organisasi sejak usia muda, seperti pemuda terpelajar pada masa kolonial lainnya. Dalam sebuah pidato pada tahun 1923 yang berjudul The Malaysia Tal in the Het Verleden, Hidden and Toekomst, bahasa Melayu di masa lampau, sekarang dan masa datang. Ia mengemukakan gagasan mengenai penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Pada tahun 1926, Muhammad Yamin dipilih sebagai ketua Jong Sumatranen Bond atau JSB dan menjadi ketua terakhir pengurus besar organisasi ini yang melahirkan banyak tokoh pergerakan nasional Indonesia. Pengaruhnya semakin terlihat di kalangan kaum pergerakan nasional, terutama dari peranannya dalam Kongres Pemuda I tahun 1926 dan Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Dalam Kongres Pemuda II, Yamin menjadi salah satu pelopor dari lahirnya Ikrar Sumpah Pemuda. Setelah Kongres Pemuda I, Jong Sumatranen Bond ketika masih di bawah kepemimpinan Yamin berubah
menjadi Pemuda Sumatera. Pada akhirnya, Pemuda Sumatera bergabung dengan organisasi pemuda lainnya menjadi Organisasi Muda. Menyusul pembentukan Indonesia Muda, Pemuda Sumatera dibubarkan pada 23 Maret tahun 1930. Setelah itu Yamin menjadi anggota Partindo, anggota Volkret, anggota Dewan Penasihat Pusat Tenaga Rakyat atau Putera, anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Yamin awalnya berpegang teguh pada asas non-kooperasi, artinya ia memilih untuk bergabung dengan Partindo yang menolak bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Sikap tegasnya tercermin saat Kongres 2 Partindo pada 23 April tahun 1933 di Surabaya, Jawa Timur. Yamin dengan bersemangat mengeluarkan semboyan Indonesia Merdeka Sekarang. Namun, ketika pergerakan nasional non-kooperatif terhambat oleh kebijakan represif Belanda, Yamin berubah taktik dengan berjuang melalui Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun mendapat kecaman dari rekan separtainya karena dianggap berkhianat. Di Volksraad, Yamin tetap kritis dan radikal terhadap isu-isu yang dianggapnya bertentangan dengan keinginan rakyat Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Muhammad Yamin ditunjuk menjadi salah satu anggota BPUPKI dan PPKI. Melalui badan inilah ia turut serta merumuskan konsep dasar negara dan konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, peran Muhammad Yamin dalam mempertahankan kemerdekaan sangat besar. Salah satu perannya, ia menjadi penasihat negara dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB. Selain itu, Muhammad Yamin juga pernah menduduki berbagai jabatan penting dalam pemerintahan. Di antaranya, 1. Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. 2. Menteri Kehakiman tahun 1951. 3. Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan tahun 1952 sampai 1955. Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 1955. 4. Menteri Sosial tahun 1959. Penasihat Lembaga Pembinaan Hukum Indonesia tahun 1961. Ketua Dewan Pengawas LKBN antara tahun 1961 sampai 1962. Ketua Dewan Perancang Nasional atau Depernas tahun 1962. 7. Menteri Penerangan dan Ketua Depernas tahun 1962. 8. Anggota Dewan Pertahanan Nasional dan staf pembantu Presiden bidang ekonomi. Dan yang ke-9, Ketua Penerangan Tertinggi Pembebasan Irian Barat tahun 1962.